Pertanyaan berikutnya adalah, Pak Ustadz, perusahaan penjualan langsung berjenjang atau MLM, menurut fikih Islam gimana Pak Ustadz? Oke, saya katakan jelas terus terang bahwa di zaman Nabi nggak ada multi level marketing. Ya. Di zaman Nabi belum ada multi level marketing. Di zaman Nabi juga belum ada uang rupiah. Di zaman Nabi nggak ada dolar. Di zaman Nabi juga nggak ada orang jualan online. Ya, zaman Nabi itu kalau orang mau jualan ya harus ketemu. Ya, kalau dipahami baik-baik ya. Di zaman Nabi belum ada pesawat. Makanya sebagian orang yang berpikiran kolot itu, dia kalau pergi haji harus naik onta. Gitu ya. Tapi sekarang udah berkurang ya, udah berkurang. Yang pendapat seperti itu masih apa ya, sedikit sekali. Tapi ada juga saya kasih tahu. Saya pernah ketemu daerah nggak jauh dari sini ya. Saya ini tinggal di dekat Pasar Cibinong tinggal saya. Kalau saya ke arah Sukabumi itu ada satu perkampungan, tapi saya nggak sebutin namanya ya. Saya pernah di sono ya, seminggu itu ya. Di sana itu orang pakai speaker nggak boleh Bu. Jadi kalau adzan nggak boleh pakai speaker. Kenapa? Speaker tuh nggak ada di zaman Nabi katanya. Jadi kalau pengajian, Jumatan, adzan nggak boleh pakai speaker. Kenapa? Itu nggak ada itu di zaman Nabi katanya. Nah, jadi saya mau jelasin nomor satu ya. Jadi kalau ditekan gimana MLM dalam kitab fikih, kitab fikih yang Bapak Ibu maksud yang mana nih? Kalau orang-orang yang awam kan kadang-kadang taunya dia adalah Quran dan hadis, yang nggak ada lah di zaman Nabi. Tapi kalau di dalam kitab fikih kontemporer, fikih yang sekarang ada penjelasan-penjelasannya, ada perbedaan pendapat di kalangan ulama. Ada yang mengatakan haram, ada yang mengatakan halal, ada yang membedakan ya. Jadi ada 3 madhab globalnya. Madhab yang pertama mengharamkan secara pokoknya semua multi level haram gitu ya. Kenapa? Multi level nggak ada di zaman Nabi. Nah, kira-kira begitu. Yang kedua, pokoknya multi level itu halal. Kenapa? Loh kan dalam berbisnis kan kita disuruh berkreasi. Yang penting jual beli. Adapun teknik jual belinya mau dijual langsung, mau ditaruh di toko, mau dianterin ke rumah, mau online itu silakan. Itu hanya teknis. Sama dengan orang haji ya. Orang haji atau umroh itu diperintahkan. Masalah teknisnya mau berangkat haji, mau naik onta, mau naik pesawat, mau naik mobil, mau jalan kaki, silakan saja ya. Mau bayar yang mahal, mau bayar yang murah, silakan. Itu hanya teknis. Yang penting tujuannya adalah mau ke tanah suci. Nah, dalam multi level itu, yang penting dia prinsipnya apa? Jual beli. Jadi hakikatnya multi level itu adalah jual beli. Kalau Bapak Ibu tanyakan tentang bagaimana hukum jual beli dalam Islam, wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Jadi jual beli itu halal. Multi level itu sebenarnya hanya jual beli, cuman teknisnya ya. Yang namanya multi level jual beli sistemnya dijual langsung dari perusahaan kepada member. Ya, member nanti menjual kepada orang lain. Sistem penjualan saja. Nah, sekarang orang modelnya lain lagi. Maaf, pakai marketplace, jualnya online. Ya, zaman Nabi nggak ada juga itu ya. Yang jualan siapa? Yang jualan saya. Saya taruhnya di mana? Di salah satu marketplace-nya, ya kan? Saya jual buku juga, ya kan? Saya jual buku. Jualnya di marketplace. Duitnya kalau ada orang yang beli, duitnya masuk ke siapa? Masuk ke marketplace dulu. Nanti kalau barangnya udah diterima baru dikasih ke saya. Padahal yang jualan saya, harusnya duitnya ditransfer ke saya langsung dong. Gitu kan. Tapi nyatanya enggak, ditransfer ke marketplace, baru nanti kalau bukunya udah diterima, baru ditransfer ke saya. Ini hanya teknis ya, mau pakai sistem online, sistem dropship, sistem multi level, sistem single level, sistem sistem di hipermarket, sistem di pasar tradisional itu hanya sistem dalam jual beli. Jual beli itu mutlak halal. Itu ya, hukum dasarnya maaf. Hukum dasarnya jual beli itu halal. Begitu Bu Titi. Apa perbedaannya MLM yang halal dan haram? Jenis usahanya atau sistemnya? Seperti apa dalam bagi hasilnya untuk MLM yang halal? Dari Yayat Sumedang. Oke.
Yang pertama saya mau jelasin, kalau istilah bagi hasil itu untuk kerjasama ya Bu ya. Istilah bagi hasil itu untuk kerjasama, namanya nanti akad syirkah atau musyarakah. Ya, kalau akad jual beli itu ya ada harga, ada barang, ada keuntungan. Kalau orang yang kerja itu ada upah. Ya, jadi kalau orang kerja istilahnya ujroh atau upah. Kalau orang dagang itu ada harga, ada untung. Ya, tidak bagi hasil. Kalau bagi hasil itu orang yang kerja sama, misalnya patungan modal atau bekerja bersama-sama. Maaf nih, contohnya sama-sama tukang bangunan dapat proyek bersama. Nah, nanti dibagi hasil, ketuanya berapa, mandornya berapa, ininya berapa ya. Jadi kalau dagang bukan bagi hasil istilahnya. Nah, tentang multi level marketing yang syariah gimana? Yang tadi saya tunjukkan. Sebentar, saya tunjukkan ya. Itu ada 12 persyaratan. Ada 12 persyaratan yang di fatwa ini. Ya, nih. Saya tunjukkan. Tapi saya katakan ini fatwanya ada 8 halaman ya. 8 halaman. Nah, yang paling simpelnya kalau Bapak Ibu mau saya tunjukkan, mana? Nih. Ya, ada 12 persyaratan yang disebutkan di sini. Satu, ada objek transaksi real, ada produknya. Kedua, barang atau produk jasa yang diperdagangkan bukan sesuatu yang haram, tidak mengandung minuman keras, contohnya ya, bukan jual minuman keras. Kemudian transaksi dalam perdagangan tersebut tidak mengandung unsur gharar, maisir, riba, doror, zulm, maksiat. Ini panjang dijelasin. Gharar itu tipu-tipu, maisir itu judi, riba itu penambahan, sistem tambahan yang diharamkan. Dalam utang piutang nih biasanya ya. Doror berbahaya, produk-produk yang dijual itu misalnya untuk membunuh orang misalnya, nggak boleh. Nah, tidak ada kenaikan harga yang berlebihan atau excessive markup. Kalau saya simpulkan dari 12 persyaratan ini ya, kalau dijelasin semua nanti habis waktunya. 3 saya sering katakan. Satu adalah produknya. Jadi syariah atau tidak syariah, nomor satu dilihat dari produknya. Produknya halal nggak? Itu nomor satu. Yang kedua adalah marketing plan-nya. Ya, marketing plan-nya itu adalah sistem ya yang dijalankan oleh perusahaan itu bagaimana. Yang ketiga adalah bentuk kegiatan-kegiatannya. Kegiatan-kegiatan perusahaan ini misalnya nanti kalau ada acara ulang tahun, kalau ada touring ya dan segala macam itu bertentangan dengan syariah atau enggak, bahkan termasuk pengelolaan keuangannya. Maka perusahaan syariah contohnya ya di sini sendiri ya diwajibkan ya harus membuka rekening di bank syariah. Jadi member kalau dia mau benar-benar syariah, kan dia rekening banknya harus bank syariah, itu kan? Maka kalau ada member yang mau ditransfer bonusnya lewat bank syariah, perusahaan wajib melayani. Tapi kan nggak semua member Muslim. Ada yang mau tetap bank konvensional, silahkan. Nah, tapi perusahaan wajibnya adalah memberikan fasilitas kepada member yang mau menjalankan syariah murni, rekeningnya kan harusnya kan bank syariah. Tapi kan di negara ini kita nggak bisa memaksa, kamu harus pakai bank syariah. Kalau nggak bank syariah, nanti saya tembak, saya larang, nggak bisa. Ini kan bukan negara Islam, ini negara Pancasila. Nah, tapi kalau ada orang yang mau menjalankan syariah, harus difasilitasi oleh perusahaan. Dalam hal ini adalah rekeningnya. Ya, saya nggak tahu Bapak Ibu rekeningnya pakai rekening bank konvensional apa bank syariah ya. Jangan-jangan ada yang semangat-semangat apa tinggi tapi ternyata rekeningnya masih bank konvensional, nggak punya rekening bank syariah, itu kan? Nah, jadi intinya 3. Satu adalah produknya, yang kedua adalah marketing plan-nya, yang ketiga adalah kegiatan-kegiatan yang dijalankan oleh perusahaan sebagai kegiatan pendukungnya. Ya, apakah itu jalan-jalannya, acara ulang tahunnya dan segala macam. Begitu Bu Titi, silakan.